Perkenalkan, nama saya Regina Meriana. Di sini dengan NIM 31220188. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang membahas tentang e-commerce pada perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Untuk pendahuluan, beberapa tahun ini perkembangan industri yang sangat pesat membuat setiap perusahaan harus menciptakan teknologi yang sangat kreatif dan berbeda dengan kompetitor lainnya yang dapat memenangkan persaingan pasar. Suatu perusahaan membentuk sebuah pengawasan terhadap bagian-bagian dari perusahaan sehingga bidang keuangan, pemasaran, dan produksi yang juga termasuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Faktor lainnya adalah manajemen hubungan pelanggan, di mana mempelajari bagaimana cara berinteraksi dengan pelanggan, yang pada akhirnya berhubungan dengan manajemen hubungan pelanggan melalui latar belakang di atas penulisan. Salah satunya yang akan kami bahas di sini adalah PT Samsung Electronics Indonesia. Tujuan dari penelitian ini kami merangkum dalam 4 poin. Yang pertama adalah mengetahui perkembangan e-commerce pada PT Samsung Electronics Indonesia. Selanjutnya mengetahui proses bisnis PT Samsung Electronics Indonesia, mengetahui strategi bisnis yang dijalankan oleh PT Samsung Electronics Indonesia, dan mengetahui permasalahan yang pernah terjadi pada PT Samsung Electronics Indonesia. Masuk pada pembahasan, yang paling pertama, pada awalnya sejarah perusahaan Samsung didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul secara bertahap hingga berkembang menjadi koperasi multinasional seperti sekarang ini di Korea. Kata Samsung yang berarti 3 bintang berkaitan dengan berbagai jenis usaha yang ada di Korea Selatan dan juga sebagai belahan dunia. Keberhasilan perusahaan Samsung sebagai salah satu penyedia teknologi dan elektronik hingga kini terus berkembang menuju aspal kota pasar internasional dengan produk elektronik yang pastinya kini sudah menjadi kebutuhan di setiap rumah masyarakat. Diketahui bahwa Samsung telah berhasil menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang industri LCD pada tahun 1993 dan sudah hampir di segala aspek teknologi sudah pernah diciptakan oleh perusahaan Samsung. Selanjutnya kepada proses bisnis PT Samsung Electronics Indonesia. Pada proses bisnis ini, perusahaan Samsung mengadopsi Customer Relationship Management atau CRM dalam upaya mereka untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Adapun hal-hal pengalaman yang diberikan kepada pelanggan yaitu adalah yang pertama, pelayanan pelanggan yang personal. Dengan menggunakan sistem CRM ini, Samsung dapat mengelola pelanggan yang memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan yang lebih personal dan relevan kepada pelanggan mereka. Yang kedua, adanya manajemen kampanye pemasaran. CRM membantu Samsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan melacak kampanye pemasaran mereka dengan lebih efektif. Selanjutnya, adanya pengelolaan penjualan dan proses penawaran. CRM memungkinkan Samsung untuk melacak dan mengelola proses penjualan dan penawaran yang lebih baik. Selanjutnya ada analisis dan laporan. Sistem CRM dapat memberikan data dan laporan yang membantu Samsung untuk menganalisis kinerja pelanggan, mengidentifikasi tren, dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data. Implementasi CRM di Samsung mungkin melibatkan penggunaan perangkat lunak CRM yang telah ada di pasaran dan atau bahkan solusi CRM yang dikembangkan secara internal sesuai dengan kebutuhan mereka. Poin yang ketiga yang dibahas yaitu strategi bisnis yang dijalankan oleh Samsung. Itu adanya dengan strategi Digital Search Engine Optimization atau SEO, merupakan sebuah taktik yang dapat membantu PT Samsung Indonesia untuk lebih mudah menjangkau konsumen ketika untuk mencari produk pada website. Penulis juga menemukan bahwa PT Samsung Indonesia telah menggunakan strategi pada beberapa situs web retail dan e-commerce. Cara yang mencapainya adalah dengan melakukan kerjasama dengan retail atau menggunakan CEO pada situs web PT Samsung Indonesia. Lalu strategi lainnya adanya digital website configuration strategi. Dalam analisa ini terdapat PT Samsung pada website official milik Samsung. Strategi penerapannya itu kami bagi menjadi 4. Yang pertama ada di website Samsung terdapat customer service live chat sehingga konsumen dapat menanyakan produk ataupun menyampaikan dan menanyakan atas keluhan konsumen. Selanjutnya
Terdapat fitur lengkap yang dapat bertanya atas tentang produk PT Samsung seperti bantuan kendala produk, perbaikan servis produk, lokasi service center, harga spare part, status perbaikan, pembelian produk, dan sistem informasi tentang produk dan promo menarik lainnya. Selanjutnya, penggunaan sistem website yang sangat cepat dan lancar membuat konsumen tidak menunggu lama dalam mencari produk yang mereka inginkan. Yang terakhir, memiliki kategori terhadap produk sehingga konsumen yang sangat mudah untuk mencari produk dan menemukan produk yang diinginkan. Dan pembagian termasuk dalam kategorinya yaitu ada mobile, TV dan AV, home appliance, IT accessories, dan smart things. Pembahasan selanjutnya, permasalahan apa aja sih yang pernah terjadi di PT Samsung Electronics Indonesia? Di sini kami melampirkan dua contoh. Yang pertama dengan komputer, yaitu iPhone atau milik Apple yang sejak awal Samsung mengembangkan smartphone pada tahun 1999 sebenarnya sudah mulai mempersiapkan strategi untuk menguasai pasar smartphone. Namun pada 2010, Samsung memulai sebuah lompatan besar dalam dunia smartphone dengan keberaniannya menantang Apple sebagai pionir dalam dunia smartphone. Samsung mengawali langkah dengan mengeluarkan produk Samsung Galaxy yang memiliki banyak kesamaan dengan produk iPhone yang milik Apple. Selanjutnya, pada saat pandemi kemarin, Samsung Electronics Co. Ltd mengatakan perlambatan di pasar smartphone global mengalami perlambatan pertumbuhan pada laba perusahaan elektronik Korea Selatan serta melaporkan rekor laba kuartal lainnya berkat permintaan kuat untuk semikonduktor yang digunakan di server. Samsung Electronics mengatakan laba operasinya sejalan dengan ekspektasi perusahaan dengan laba operasional mencapai 15,6 triliun won atau sekitar 14,4 miliar dolar atau sekitar 199,8 triliun. Pada kuartal pertama naik sebesar 58% dibandingkan tahun sebelumnya dan pendapatan naik 19,8% menjadi 60,6 triliun won. Yang juga sejalan dengan ekspektasi perusahaan. Ini menurut Michela MD. Oke, segitu yang dapat kami bahas. Berujung pada kesimpulan dan saran atas studi yang telah kami gali tentang PT Samsung Indonesia, bahwa dari pembahasan yang telah kami sampaikan, pelayanan dan fitur pada website Samsung ini cukup menarik dan cukup lengkap. Dan setiap bisnis itu pasti akan memiliki pesaing dan juga bisnis online-nya. Adanya pesaing merupakan pacuan agar suatu bisnis bisa berkompetisi untuk menunjukkan kelebihan-kelebihannya, baik dari segi jasa ataupun produk yang ditawarkan, harga, pelayanan, ketersediaan website dan fitur-fitur yang bisa diakses, serta keamanan yang menjamin saat berbelanja dan berinteraksi. Pentingnya juga penerapan praktik CEO, strategi pemasaran digital yang berfokus pada pengalaman pelanggan, konfigurasi situs web yang strategis, dan manajemen hubungan pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis dalam membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Saran kami dengan apa yang sudah kami lakukan yaitu agar halaman website selalu memberikan informasi yang terupdate kepada masyarakat untuk masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi atas produk Samsung itu sendiri. Yang kedua adalah produk yang mereka lihat di website itu sama saat pemesanan barang adalah barang sesuai dengan gambar yang di website. Itu cukup sekian yang dapat saya terangkan tentang analisa PT e-commerce pada perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.